Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam lanjutan kajian kita membahas tentang bagaimana menuju iman, peraturan hidup, membahas kitab Nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam. Yang beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perubahan sesuatu itu tergantung dari pemahaman seorang mukmin atau muslim. Kalau ingin dia berubah, maka yang harus diubah adalah pertama kali adalah pemikirannya, karena pemikiran akan menentukan pemahaman, dan buah dari pemahaman itu adalah akhlak, kemudian bentuk-bentuk yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara dirinya dengan penciptanya, kemudian dirinya dengan dirinya sendiri, kemudian juga pengaturan hubungan antara dirinya dengan sesama manusia. Sekarang kita lanjutkan pada kajian yang masih berhubungan dengan kajian sebelumnya. Pemecahan yang benar tidak akan dapat ditempuh kecuali dengan pemikiran yang cemerlang. Sebagaimana sebelumnya kita sudah bicarakan, pemikiran cemerlang itu adalah tidak bisa lepas dari bagaimana mengkaitkan suatu fakta atau suatu permasalahan yang ada di hadapan kita, tidak bisa disandarkan kecuali hanya dengan Islam, tidak bisa dilepaskan kecuali hanya berkaitan menghukuminya dengan Islam. Maka segala suatu kejadian atau fakta apapun yang ada di tengah kita, kaitkanlah dengan Islam. Bagaimana Islam memandang, bagaimana Islam mengukur, sehingga kemudian persoalan itu benar-benar jernih kita hukumi semata-mata hanya dengan Islam. Islam hadir dalam rangka menuntaskan problematika apapun yang ada saat ini. Itu yang perlu kita catat. Islam itu datang bagaimana mampu mengatasi semua persoalan-persoalan yang ada sejak Islam itu hadir sampai kapanpun. Jadi tidak ada dalam pandangan seorang mukmin atau muslim, Islam itu hanya berlaku di masa Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam itu hanya mampu menjawab persoalan yang hanya di awal-awal munculnya Islam itu sendiri, yaitu pada Nabi Muhammad SAW masih hidup, saat Nabi Muhammad masih hidup. Tidak. Kalau kita pahami secara keyakinan seorang muslim, sesungguhnya fakta-fakta atau kejadian-kejadian itu sebenarnya sama. Yang membedakan hanyalah zaman terjadi. Dulu ada orang mencuri, sekarang juga ada. Dulu ada orang yang melakukan pembunuhan, sekarang juga ada. Dulu ada orang yang menipu, sekarang juga ada. Dulu ada orang yang melakukan keharaman, dosa, sekarang juga ada. Maka Islam tetap dengan ajarannya tidak akan berubah menjawab, menyelesaikan persoalan yang mencuri apa hukumnya, yang membunuh bagaimana hukumnya, orang yang melakukan perbuatan penipuan bagaimana hukumnya. Sama, tidak akan berubah cara Islam menghukum. Maka kemudian seorang muslim, seorang mukmin tidak pantas mengatakan bahwa dia menganggap bahwa hukum Islam itu tidak relevan dengan keadaan. Maka itu yang harus kita pahami. Kemudian kalau kita pahami secara keilmuan bahwa ketika berbicara Islam, maka kemudian setiap persoalan yang
dipecahkan, yang diselesaikan dengan Islam, maka akan didapati sesuai dengan fitrahnya manusia, memuaskan akal serta memberikan ketenangan jiwa. Itu ketika individu merasakannya, yaitu fitrah manusia itu akan terasa sesuai dengan fitrahnya terhadap persoalan yang diukur dengan Islam. Yang kedua adalah memuaskan akal dan memberikan ketenangan jiwa. Maka kemudian andai saja kita dapati di tengah kita seorang mukmin atau muslim, dia telah menjadikan Islam sebagai tolak ukur dalam kehidupannya, tapi masih saja ada di dalam dirinya ketidaktenangan, merasa akalnya belum terpuaskan dengan maksud bahwa sebenarnya dia sudah memahami dengan akliyahnya bahwasanya semua terjadi, semua yang dia dapati ini sudah dijelaskan dalam Islam dan kemudian sudah ada jawaban dalam Islam, lalu kemudian masih saja merasa ragu. Ini harus dipertanyakan, apa yang salah dalam semua ini? Apakah memang Islamnya, atau jangan-jangan bukan, tapi adalah kita yang masih belum sepenuh hati menjadikan Islam benar-benar tolak ukur dalam persoalan. Pemirsa dan sahabat dimanapun berada, ditetapkan pula bahwa untuk memeluk agama Islam tergantung sepenuhnya kepada pengakuan terhadap pemecahan ini. Bagaimana kita meyakini? Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada kalanya semua ada persoalan yang terjadi di tengah kehidupan kita ini, itu harus berangkat dengan keyakinan dahulu. Tidak bisa hanya mengandalkan akal, harus beranjak dari keyakinan. Sebagaimana saya contohkan seorang perempuan yang kemudian dia rela mendatangi Rasulullah SAW berulang kali agar dihukumi dengan hukum zina lantaran dia melakukan perzinahan. Padahal kalau dia mau, dia tidak datang, sembunyi pergi menghindari Rasulullah SAW dan tidak mau dihukum dengan hukum zina. Tapi kemudian berkat keyakinannya dia mau mendatangi Rasulullah berulang kali sampai kemudian dia dihukum berdasarkan hukum zina. Ini yang kemudian kita perlu pahami bahwasanya keimanan juga menjadi penentu bagaimana sesuatu yang kita yakini tadi, dalam hal ini adalah pengakuan, juga mampu memecahkan masalah atau keyakinan. Di sini saya ingin menambahkan kembali, Islam dibangun di atas satu dasar. Jadi Islam itu dibangun di atas satu dasar, yaitu akidah, keyakinan. Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan itu terdapat pencipta. Jadi di balik adanya kita ini, adanya manusia, kemudian kita hidup dan kehidupan pada umumnya, terdapat pencipta, Al-Khaliq. Tentu pertanyaannya adalah, siapa yang layak disebut pencipta? Apakah semua yang ada hari ini, banyak keyakinan di tengah kita, layak disebut pencipta? Maka tentu perlu ada kategori pencipta itu layak dianggap pencipta. Serta yang telah menciptakan segala sesuatu yang lainnya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Memang salah satu di antara ciri khas yang kemudian layaknya pencipta disebut Khaliq, pencipta, dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau seandainya sesuatu yang sudah ada kemudian dijadikan bentuk lain, berarti bukan menciptakan, mengubah. Sebagaimana layaknya manusia. Manusia itu bukan mencipta, dia hanya menjadikan yang dari awalnya misalnya kayu menjadi kursi,
yang tadinya dari batu menjadi semen, kemudian menjadi bangunan. Dia hanya menjadikan, tidak pernah bisa mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka di sini Tuhan atau pencipta itu bersifat wajibul wujud, wajib adanya. Sebab kalau seandainya tidak demikian, berarti ia tidak mampu menjadi khaliq. Kalau dia tidak menciptakan, tidak ada sesuatu yang diciptakannya, maka tidak layak disebut khaliq, pencipta. Maka ia bukanlah makhluk, karena sifatnya sebagai pencipta memastikan bahwa dirinya bukan makhluk. Kalau seandainya ada sifat-sifat yang sama dengan makhluk, maka tidak layak dikatakan pencipta. Dan kalau ada manusia yang menyamakan penciptanya itu persis seperti makhluk, maka tidak layak dia disebut pencipta. Pasti pula bahwa ia mutlak adanya, karena segala sesuatu menyandarkan wujud atau eksistensinya kepada dirinya, sementara ia tidak bersandar kepada apapun. Apa yang maksud sini? Salah satu di antara sifat tanda bahwasanya pencipta itu pencipta adalah dia tidak bersandar terhadap sesuatu yang lain. Hanya makhluk yang bersandar. Karena makhluk sifatnya lemah, terbatas, maka kemudian makhluk bersandar, bergantung kepada pencipta atau sesuatu yang lain. Maka di sini kemudian berbeda dengan pencipta atau khaliq. Dia tidak pernah bersandar, tidak pernah butuh dengan siapapun, dan tidak pernah melakukan sesuatu karena alasan tertentu yang menjadikan dia terikat dengan alasan itu. Tidak. Misalnya ketika kita seorang makhluk sebagai muslim ya, sebagai makhluk ciptaan, tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah, lalu kemudian Allah akan berkurang keagungannya sebagai pencipta. Tidak ada hubungannya dengan demikian. Ketidaktaatan kita, ketidakpatuhan kita kepada Khalik itu bukan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sedikit pun. Hanya saja kemudian sebaliknya kita yang kemudian hina di hadapan Allah, yang kalau seandainya mati dalam keadaan tidak taat, tidak menyembah Allah, akhirnya kita mati dalam keadaan rugi serugi-ruginya. Karena kita nanti di akhirat akan ditanyai, akan diminta segala perihal apa saja yang kita lakukan, yang kemudian kalau seandainya tidak sesuai perintah Allah, tentu layak Allah masukkan ke dalam nerakanya. Kalau seandainya kita mentaati Allah dengan sepenuhnya, tanpa kata tapi dan nanti, maka insya Allah kita pun layak masuk surganya. Ma'asyiral muslimin, sahabat dimanapun berada, maka di sini cukup kita pahami, bicara tentang pencipta, tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk sedikit pun bentuk, sifat, atau keberadaannya. Dan dia tidak tergantung dengan siapapun. Sebenar-benar semata-mata hanya kekuasaannya, dan tidak bisa diakal-akali, tidak bisa diindrai, kecuali ada wahyu yang menjelaskan tentang dirinya, sifatnya, dan sebagainya. Maka disinilah sikap seorang muslim. Jangan sampai kita menjadikan akal kita menjadi pembenaran terhadap pencipta, alat untuk mencari kebenaran, betul, tapi bukan sebagai standar kebenaran. Akal itu terbatas, maka ketika bicara terbatas, maka ia bergantung kepada sesuatu yang lain. Disinilah pentingnya adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan sambung dengan kajian yang rutin ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkesan buat kita semua. Saya mohon maaf atas segala kurang kesalahan kalau seandainya ada yang saya sampaikan kurang pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.